wabarakatuh. Fahmi, Ustaz. Asyara daqaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan addakhiruha zakhiratan liyaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal habaibil a'izza wal ulama'il ajilla, segenap habaib, alim ulama, para syiban, a'yan, sadah alawiyin yang kami hormati, yang kami muliakan, wabil khusus segenap abna, zuriyah daripada sahibul haul, al-habib, al-imam, al-arif billah, Ja'far bin Syekhona Segaf. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu harapan terbesar kita hadir saat ini adalah berharap pertolongan daripada sahibul haul al-habib Ja'far bin Syekhona Segaf kalau ada di akhirat. Mudah-mudahan hadirnya kita sekarang menjadi sebab keselamatan kita dunia akhirat, bukan hanya untuk pribadinya kita tapi juga untuk keluarga kita, baik yang telah mendahului kita maupun keluarga kita ila yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar. Ketika orang-orang yang beriman mereka berhasil selamat dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, fawalladhi nafsi biyadih, maka demi nyawaku, demi jiwaku yang ada dalam kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala, fama minkum min ahadin bi asyaddi munasyadatin lillah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang paling keras, yang paling getol permintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fistiqsa'il haq, untuk menuntut hak kepada Allah, minal mu'minina lillah yaumal qiyamah, lebih daripada betapa getolnya, kerasnya, tekunnya permintaan orang-orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti ada di hari kiamat, li ikhwanihimul ladzina finnar, untuk saudara-saudara mereka yang terlanjur kecemplung atau masuk ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulun ya Rabb yusalluna ma'ana wa yasumun wa yahujjun, maka mereka bermunajat meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, mereka pernah sholat bersama kami, mereka pernah berpuasa bersama kami, mereka pernah haji bersama kami. Fayuqalu lahum, maka dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhriju man araftum, keluarkan dari neraka siapapun yang kalian kenal di antara mereka. Mudah-mudahan Habib Ja'far bin Syekhona Segaf saat ini mengenali kita semuanya. Mudah-mudahan kita duduk sekarang walaupun sejenak, tapi berbuah keabadian buat kita nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, kalau kita punya keinginan untuk hidup selamanya itu jelas nggak mungkin. Kita punya keinginan untuk hidup abadi, itu adalah keinginan yang mustahil. Tapi kalau kita punya keinginan namanya kita yang abadi, itu adalah keinginan yang mungkin. Itu bukan keinginan yang mustahil. Dan tidak ada sesuatu yang paling bisa membuat nama kita abadi selama-lamanya kecuali ilmu agama. Asalkan ilmunya diamalkan dan amalnya diikhlaskan. Tapi pondasinya, dasarnya, asasnya, itu semuanya adalah al-ilim. Sekaya apapun, sedermawan apapun yang kaya, tapi kalau sudah meninggal maka dilupakan. Sejujur, seamanat dan seadil apapun seorang umara, kalau sudah meninggal
maka dia pun akan juga dilupakan. Kalaupun ada dikenang, di antara mereka orang-orang kaya yang dermawan, pejabat yang adil, jujur dan amanat dalam jabatannya, tidak seperti bagaimana ulama dikenang. Yang diziarahi adalah ulama. Yang disebut nama mereka dalam tawassulnya itu adalah ulama. Yang diperingati haulnya dan dibaca manaqibnya itu adalah ulama. Yang jelas dengan sebab ilmu agama yang meninggal terasa hidup. Tanpa ilmu agama maka yang meninggal seolah sudah, yang hidup seolah sudah meninggal. Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa asya qaumun wa hum fin nasi amwatu. Berapa banyak manusia telah meninggal, tapi kemuliaannya mereka, sejarahnya mereka, peninggalan mereka nggak pernah mati, nggak pernah ikut dikubur. Yang dikubur hanya jasadnya saja, tapi sejarahnya, ajarannya dan lain sebagainya nggak pernah ikut dikubur. Berapa banyak manusia yang hidup, yang masih bernafas, yang masih ada di tengah-tengah kita, tapi kalau mereka tidak memiliki kelebihan yang dengannya mereka beda dengan hewan atau binatang, maka mereka dianggap sudah tidak ada manfaatnya, seolah-olah mereka adalah meninggal dunia. Fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Carilah keberuntungan yang dengan keberuntungan itu kita akan hidup selamanya. Bukan kekayaan, bukan jabatan. Bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada. Maka dengan ilmu itulah kalian akan dianggap hidup selamanya. Annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia boleh meninggal tapi ahlul ilm enggak pernah meninggal. Wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahli fa atsadum qabla al quburi qubur. Di dalam kebodohan itu adalah kematian. Kalau kita hidup dengan kebodohan itu kematian sebelum kematian, dan jasadnya kita kubur sebelum kuburan. Wa ini mru'un lam yahya bi ilmin. Dan jika seseorang hidup tanpa ilmu agama, maka ketahuilah walaisa lahu hatta fahuwa mayyitun, maka dia adalah mayit dan tidak ada kebangkitan baginya kecuali nanti yaumul qiyamah. Dia harus mempertanggungjawabkan atas nafas, hidup dan kesempatan dia ada di atas dunia walaupun sedetik, tentang ilmunya, dan ilmunya sudah seberapa jauh diamalkan. Maka hadirin, kalau kita bukan ulama, jadikan anak, cucu, keturunan kita menjadi ulama. Maka ketika nama mereka abadi, kita pun sebagai ayahnya, mereka pun juga akan dikenang abadi selama-lamanya. Terakhir, hadirin sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berapa kali kita hadir. Bukan itu yang paling penting, tapi berapa banyak manfaat dari sekian kali kita hadir acara semacam ini. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad dalam hikamnya, an-naim yugot. Orang yang tidur masih bisa dibangunkan. Wal ghafil yudzakkar. Orang yang lalai lupa masih bisa disadarkan, masih bisa diingatkan. Wa man lam yujdi fihi tadzkir wa tanbih fa huwa mayyit. Tapi orang kalau sudah enggak dapat manfaat dari peringatan, dari satu nasihat, dari mau'idhah, dari manakib ke manakib, dari haul ke haul, maka dia adalah mayit. Wa inna ma tanfa'ul mau'idhatu man aqbala 'alaiha biqalbi. Ketahuilah yang dapat manfaat dari hadirnya kita sekarang bukan berapa kali raganya kita, jasmaninya kita, jasadnya kita, badannya kita hadir. Tapi berapa kali dari jasadnya kita hadir, hati kita juga ikut hadir. Kalau kita hadirnya 100 kali, tapi hatinya kita pernah hadir cuma 3 kali. Ya dari 3 kali itu saja bermanfaat buat hidupnya kita. Wa ma yatadzakkaru illa mayyuni. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, tidak ada orang yang bisa mengambil manfaat dari satu peringatan, dari satu nasihat atau mau'idhah kecuali orang yarji ilallah biqulbi. Orang yang kembali kepada Allah bukan dengan jasadnya. Semua orang boleh sholat tapi hatinya belum tentu sholat. Orang yang kembali kepada Allah dengan hatinya. Liyundzira man kana hayyan. Tugas utama Rasulullah SAW hidup ada di muka bumi sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai utusan untuk memberikan peringatan, nasihat, mau'idhah kepada yang hatinya hidup. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayo kita sama-sama mengkoreksi dan mengevaluasi diri kita masing-masing dari beberapa hal yang sudah Al-Fakir sampaikan dan apa yang sudah kita dengar semenjak tadi sampai akhir acara. Mudah-mudahan duduknya kita sekarang betul-betul membuahkan hasil dunia akhirat, zahir maupun batin, pribadi maupun keluarga kita semuanya.
Dan mudah-mudahan para syiban, para a'yan sada alawiyin, guru kita Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain Asikaf, Al-Habib Zain bin Hasan Baharun, semua para habaib yang tidak bisa Al-Fakir sebut satu persatu. Senantiasa Allah berikan kebahagiaan dengan panjang umurnya mereka dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah SAW. Amin, Allahumma amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadza minni wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gus Ajir Purwokerto. Gus Ajir Purwokerto.